Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang bila doa dijawab, di mana kita akan belajar saudara bagaimana seharusnya respon kita, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika doa-doa kita dijawab. Karena mungkin selama ini saudara kita banyak belajar bagaimana supaya doa kita dijawab. Kita banyak belajar langkah-langkah supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi malam hari ini sesuatu yang mungkin jarang kita belajar, yaitu apa yang seharusnya kita lakukan, bagaimana seharusnya tindakan kita ketika doa kita dijawab. Pertanyaannya saudara, adakah doa saudara dijawab oleh Tuhan? Selama ini ketika saudara berseru kepada Dia, saya percaya saudara, begitu banyak doa-doa kita yang sudah dijawab oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya kemudian, apa yang sudah saudara lakukan ketika doa saudara dijawab? Pernahkah saudara bertanya dan belajar dari firman Tuhan, apa yang seharusnya kulakukan ketika doaku dijawab oleh Tuhan? Itu yang akan kita belajar di malam hari ini saudara. Itu sebabnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita belajar lebih dalam firman Tuhan, sehingga di masa depan saudara, doa kita akan semakin banyak dijawab oleh Tuhan. Karena ketika Dia menjawab doa kita, kita bersikap benar, kita berespon benar. Karena orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Orang yang bisa bertanggung jawab atas doa yang dijawab oleh Tuhan, Tuhan akan terus menjawab doanya lebih luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 107 mulai ayat 1 sampai ayat 43. Saya akan bacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang ke-43, demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya lah angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia.
Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang, tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap kita malam hari ini adalah di mana pemazmur ini menegaskan tentang kondisi-kondisi yang dihadapi oleh umat Tuhan, di mana berapa kali disebutkan umat-umat Tuhan melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka melakukan pelanggaran, Tuhan membiarkan mereka kena hukuman. Tuhan membiarkan mereka ditimpa oleh hukuman, dan sehingga akhirnya mereka menderita oleh karena pelanggaran mereka sendiri. Mereka celaka oleh karena pelanggaran mereka sendiri. Dan kemudian, saudara, berkali-kali juga pemazmur ini menegaskan bahwa ketika orang-orang yang melakukan pelanggaran dan akhirnya mengalami celaka, kemudian mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab mereka. Di mana dikatakan di ayat 13, saudara, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Setelah mereka mengalami penderitaan, mereka mulai berseru-seru dan Tuhan menjawab. Lalu kemudian, saudara, di ayat 19 juga demikian. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Kembali Tuhan menjawab mereka dalam seruan-seruan mereka. Kemudian yang ketiga di ayat 28 juga ditegaskan, saudara. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Artinya, saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, Tuhan mau menegaskan bahwa orang-orang yang melakukan kesalahan di masa lalu, apapun masalah, apapun kesalahan, apapun pelanggarannya, ketika orang tersebut datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka firman-Nya ini menegaskan Dia berbelas kasihan. Dia menjawab mereka, Dia mengeluarkan mereka dari kesesakan mereka, Dia membebaskan mereka dari kecemasan mereka. Tuhan mempedulikan dan Tuhan menjawab setiap orang-orang yang berseru kepada Dia, bagaimanapun latar belakang kehidupan mereka. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau tegaskan kepada setiap kita, bahwa siapapun saudara dan bagaimanapun latar belakang saudara, kalau hari ini saudara datang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan berkata bahwa Dia mendengar dan menjawab setiap kita.
Mungkin selama ini saudara hidup dalam pelanggaran, saudara hidup menyakiti hati Tuhan. Saudara melakukan berbagai dosa di dalam kehidupan saudara, dan akhirnya saudara mengalami penderitaan oleh karena pelanggaran-pelanggaran itu. Dan hari ini saudara sadar, saudara insaf, dan saudara mulai bertobat, dan kemudian saudara datang berdoa kepada Tuhan. Dengar saudara, Tuhan mendengar saudara. Dan kemudian saudara, yang saya rindu kita belajar dan renungkan bersama malam hari ini adalah, kalau Tuhan mendengar kita, di mana sebenarnya kita tidak layak didengar oleh Tuhan. Kalau Tuhan menjawab doa kita, di mana sebenarnya kita tidak layak, doa kita tidak layak dijawab oleh Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang hidup dalam pelanggaran dan dosa. Tetapi oleh karena Dia Allah yang berbelas kasihan, Dia menjawab doa-doa kita. Yang menjadi pertanyaannya, seberapa banyak doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan? Mungkin saudara akan sulit untuk menyebutkan seberapa banyak doa-doa saudara yang sudah dijawab oleh Tuhan, karena seringkali perjuangan kita adalah bagaimana supaya doa kita dijawab. Kemudian setelah doa kita dijawab, semuanya berhenti, kita mengabaikan semuanya. Tetapi malam hari ini saudara, yang kita akan belajar adalah, jika doa kita dijawab, apabila doa kita sudah dijawab, apa yang seharusnya kita lakukan? Karena sekali lagi, sebenarnya saya dan saudara tidak layak Tuhan jawab doa-doa kita. Setiap orang-orang yang datang berdoa kepada Tuhan dan kemudian doa mereka dijawab, sebenarnya setiap mereka juga tidak layak dijawab oleh Tuhan. Tetapi oleh karena belas kasihannya saudara, Dia menjawab doa-doa dan seruan kita. Itu artinya Dia mempercayai kita dan mempercayakan mujizatnya, campur tangannya dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika Dia menjawab kita, apakah kita bisa dipercaya? Apakah reaksi kita benar? Apakah respon kita benar? Sehingga firman-Nya berkata, orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil akan dipercaya perkara besar, akan terjadi dan digenapi dalam hidup kita. Kalau hari ini doa kita dijawab dan reaksi respon kita benar terhadap Tuhan, saya percaya ke depan akan semakin dahsyat kita melihat jawaban Tuhan atas kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya, apa seharusnya yang kita lakukan? Apa seharusnya yang menjadi reaksi kita, tanggapan kita, respon kita ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, saudara? Kita akan belajar 3 hal kembali di dalam video ini, yang seharusnya menjadi respon orang-orang yang doanya dijawab oleh Tuhan. Kita mau lihat, saudara, di mana di ayat 13 tadi dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Lalu kemudian ayat 15 saudara, setelah Tuhan menjawab doa yang diperintahkan oleh Tuhan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Respon orang yang doanya dijawab seharusnya yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka naikkan syukur kepada Tuhan karena doa mereka yang tidak wajar, tidak pantas untuk dijawab, tetapi dijawab oleh Tuhan. Seharusnya orang tersebut bersyukur kepada Tuhan. Berkali-kali dikatakan, saudara, bahkan di ayat 9 kembali juga dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Lalu kemudian ayat yang ke-21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya dan karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kembali ditegaskan, kalau doa mereka dijawab, seharusnya mereka bersyukur kepada Tuhan.
Kemudian yang ketiga kalinya ditegaskan saudara, di ayat 28 dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Lalu kemudian ayat 31 kembali ditegaskan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Jadi sampai 3 kali ditegaskan saudara, ketika doa kita dijawab, ketika doa umat-umatnya dijawab, maka seharusnya setiap umat-umatnya datang bersyukur kepada Tuhan, mengerti bersyukur kepada Tuhan. Ada berbagai bentuk syukur yang bisa dilakukan saudara. Yang paling penting di sana adalah ada niat, ada kesadaran bahwa Tuhan sudah menjawab doanya dan seharusnya dia bersyukur kepada Tuhan. Apakah syukur itu ditunjukkan melalui ucapan yang berlimpah dengan syukur? Apakah syukur itu dibuktikan dengan komitmen terhadap Tuhan? Apakah syukur itu dibuktikan dengan persembahan kepada Tuhan? Dan sebagainya dan sebagainya. Yang Tuhan mau adalah adanya hati, adanya niat, kerinduan untuk bersyukur kepada Tuhan karena dia telah menjawab doa-doa kita. Saudara, sekali lagi, seberapa banyak doa saudara sudah dijawab? Dan apakah saudara sudah melakukan tindakan bersyukur kepada Tuhan atas doa-doa saudara yang sudah dijawab oleh Tuhan? Mulai saat ini saudara, mari kita terapkan firman Tuhan. Ketika doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, belajar bersyukur kepada Tuhan saudara. Lakukan tindakan syukur kepada Tuhan atas jawaban doa yang kita terima. Saudara masih ingat ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus dan memohon supaya disembuhkan oleh Yesus. Lalu kemudian Yesus berkata, perlihatkan dirimu kepada imam. Dan mereka semuanya berangkat memperlihatkan diri kepada imam. Di tengah jalan mereka sembuh. Dan yang terjadi setelah mereka sembuh saudara adalah hanya satu yang kembali kepada Yesus. Sampai Yesus berkata, di mana orang itu? Bukankah ke-10-nya telah sembuh? Kenapa hanya satu ini yang datang kembali untuk bersyukur? Saudara, pada dasarnya, pada umumnya, manusia seringkali memang lupa untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas doa yang dijawab oleh Tuhan. Tapi malam hari ini saudara, kembali melalui renungan ini ditegaskan kepada kita, jangan seperti yang 9 orang tersebut yang lupa bersyukur padahal mujizat itu nyata. Tapi biarlah seperti yang 1 orang Samaria yang datang kepada Yesus dan memuliakan dia bersyukur atas mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan tahukah saudara apa yang terjadi seterusnya? Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kepada 1 orang yang mengerti bersyukur itu saudara. Artinya apa? Mana lebih besar? Mujizat kesembuhan atau mujizat keselamatan? Tentu saja mujizat keselamatan jauh lebih besar. Jika demikian saudara, itu artinya bahwa orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan akan mengalami mujizat yang lebih besar. Orang yang mengerti bersyukur kepada Tuhan akan melihat dan mendapatkan mujizat yang lebih besar. Apakah saudara rindu jawaban doa yang lebih besar? Apakah saudara rindu mujizat yang lebih besar terjadi dalam kehidupan saudara? Maka belajarlah hidup bersyukur saudara, karena orang yang mengerti bersyukur akan mengalami mujizat yang lebih besar di dalam kehidupannya. Itu yang pertama saudara, reaksi pertama seharusnya yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan jawaban dari Tuhan, yaitu hidup bersyukur. Kemudian yang kedua saudara, yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan, jawaban doa di dalam kehidupan mereka. Ayat 22 dikatakan, setelah di ayat sebelumnya ditegaskan bahwa Tuhan menjawab seruan-seruan mereka, maka ayat 22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Artinya apa?
Orang yang mengalami jawaban doa seharusnya menyaksikan jawaban doa yang dia alami. Kenapa dia mengalami jawaban doa? Kenapa dia mengalami mujizat? Apa tujuan Tuhan sehingga dia mengalami mujizat? Salah satunya yang terbesar yang menjadi tujuan Tuhan sehingga kita mengalami mujizat, mengalami jawaban doa dalam kehidupan kita, saudara, supaya itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Supaya orang-orang lain datang dan percaya kepada Tuhan ketika melihat jawaban doa yang kita terima, ketika melihat mujizat Tuhan yang kita alami. Itu sebabnya yang kedua ditegaskan di sini. Sebagai orang yang mengalami jawaban doa, maka seharusnya orang tersebut menceritakan perbuatan-perbuatannya kepada orang banyak. Saksikan jawaban doa. Saudara, di dalam video ini atau di dalam video-video renungan di dalam channel ini seringkali kita berdoa bersama. Kalau saudara mengalami jawaban doa, silakan saudara tuliskan di kolom komentar, saudara saksikan, supaya orang-orang lain juga bisa melihat dan membaca dan melihat betapa dahsyat Tuhan kita. Saksikan mujizat yang saudara alami, jawaban doa yang saudara alami. Ceritakan kepada keluarga saudara, saksikan kepada orang-orang lain, supaya lebih banyak orang yang melihat bahwa Allah yang kita sembah Allah yang dahsyat. Dan akhirnya mereka juga sujud datang di kaki Tuhan dan mengakui bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi yang kedua, saudara, yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang mengalami jawaban doa adalah menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup mereka yang mereka alami kepada orang lain. Saudara, seberapa banyak doa saudara sudah dijawab? Apakah saudara pernah menyaksikan kepada orang lain? Ataukah jawaban doa tersebut saudara simpan sendiri, saudara nikmati sendiri? Seharusnya kita ceritakan kepada orang lain supaya orang-orang lain pun diberkati atas jawaban doa yang kita terima, saudara. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, respon seharusnya dari orang-orang yang mengalami jawaban doa. Itu ada di ayat 32, saudara. Setelah berkali-kali, 3 kali ditegaskan bahwa Tuhan menjawab orang yang berseru-seru kepadanya. Di ayat 28 juga mulai ditegaskan kembali bahwa Tuhan mendengar orang yang berseru kepadanya. Maka kemudian ayat 32 dikatakan, biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Yang ketiga yang ditegaskan di sini, saudara, orang yang mengalami jawaban doa, biarlah mereka memuji menyembah Tuhan dalam persekutuan umat-umat Tuhan. Artinya mereka menjadi umat Tuhan yang setia beribadah dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan-persekutuan dengan umat Tuhan. Di sana mereka meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam persekutuan-persekutuan. Artinya apa, saudara? Ketika seorang anak Tuhan doanya dijawab, dia harus hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan pribadinya, dan tidak cukup dalam kehidupan sehari-hari hidup memuliakan Tuhan, tetapi yang ditegaskan di sini adalah supaya di tengah-tengah kumpulan jemaat pun mereka memuliakan Tuhan dengan cara yang terbaik. Maka dengan demikian orang-orang akan melihat bagaimana orang-orang yang mengalami jawaban doa meninggikan dan mengagungkan Tuhan dengan penuh kesungguhan, saudara, atas mujizat yang mereka alami. Saudara, seberapa banyak doa saudara sudah dijawab? Apakah hari ini saudara setia memuliakan Tuhan, baik dalam kehidupan saudara pribadi maupun di dalam persekutuan-persekutuan jemaat? Sekali lagi, saudara, saya seringkali menceritakan ini, tapi bagi saya ini penting sekali untuk kita sadari, saudara. Ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan dalam penderitaan, lalu kemudian memohon doa, datang kepada hamba Tuhan supaya dibantu doa, supaya mereka diberkati. Tetapi setelah diberkati, akhirnya berkat itu yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Berkat itu yang membuat mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Bayangkan betapa sedihnya hati Tuhan, saudara, ketika mereka berseru, Tuhan jawab. Tetapi ketika Tuhan jawab, mereka tinggalkan Tuhan.
Bukankah itu sesuatu yang sungguh kejam? Sebenarnya kalau kita bayangkan, kita berseru-seru minta tolong, begitu kita dijawab, kita lupakan Tuhan. Itu yang sering kali terjadi, saudara. Satu kali ada seorang keluarga anak Tuhan yang mereka hidup dalam kesusahan, dan kemudian satu kali dia membangun satu usaha dengan modal pas-pasan, saudara. Dan kemudian dia berdoa, dia memohon supaya usaha tersebut diberkati. Dia meminta dan memohon kepada hamba Tuhan dan orang-orang lain supaya usaha tersebut diberkati. Dan akhirnya usaha tersebut diberkati oleh Tuhan. Bahkan saudara, diberkati begitu berlimpah-limpah oleh Tuhan. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Dia begitu sibuk mengurusi usaha dan bisnis tersebut. Dari Senin sampai Sabtu begitu sibuknya, tidak ada lagi waktu beristirahat, tidak ada lagi waktu rekreasi dan sebagainya. Dan pada akhirnya hari Minggu yang biasa digunakan beribadah, melayani Tuhan bersama keluarga, tetapi pada akhirnya hari Minggu itu adalah menjadi hari untuk rekreasi, dan gereja pun mulai ditinggalkan, Tuhan pun mulai dilupakan. Dan akhirnya saudara tahu apa yang terjadi? Usaha itu hancur betul-betul, bahkan meninggalkan utang yang besar. Bayangkan saudara, bayangkan betapa mengerikannya imbalan yang harus diterima oleh orang yang tidak bisa dipercaya atas jawaban Tuhan. Oleh orang yang akhirnya lupa memuliakan Tuhan ketika Tuhan menjawab doa mereka. Itu sebabnya firman Allah ini menegaskan bahwa ketika doa kita dijawab, biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Jadi di tengah perkumpulan jemaat, hidup memuliakan Tuhan, setia beribadah memuliakan Tuhan dalam persekutuan-persekutuan jemaat di rumah ibadah Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur. Kita sudah belajar kembali apa yang seharusnya kita lakukan ketika doa kita dijawab. Di mana pemazmur ini menegaskan bahwa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang doanya dijawab, pertama, datang bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, menceritakan dan menyaksikan pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, meninggikan Tuhan dalam persekutuan-persekutuan. Hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, mengikuti ibadah dengan setia, dan di sana memberikan pujian yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Di samping dalam kehidupan sehari-hari pun dia hidup memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita mengalami jawaban doa yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana kami sudah belajar bahwa ketika kami berdoa dan ketika doa kami dijawab, maka seharusnya kami hidup bersyukur kepada Tuhan. Maka seharusnya kami menceritakan dan menyaksikan perbuatan Tuhan. Dan maka seharusnya kami hidup bersekutu, beribadah, setia beribadah dan memuliakan Tuhan melalui persekutuan-persekutuan ibadah kami di tengah-tengah rumah ibadah-Mu. Syukur bagimu Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya di dalam hidup mereka bereaksi benar, berespon benar ketika doa mereka dijawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara,
Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini
Ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan. Dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus,
Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka. Berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa
Buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah, semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Di hadapan tahtamu, korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Di hadapan tahtamu. Ya Roh Kudus, dengan segenap hatiku ku datang, ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu.
ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
Tuhan. Anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang.